Saya sudah ngecek kalau ini ke OPSS, ke Orchard Park Secondary School Singapura. Itu sekolah itu benar-benar sekolah khas dari Singapura. Didirikan rintisannya tahun 99, tapi baru kemudian memulai pendidikannya tahun 2001 dan Gibran itu masuk 2002. Artinya baru setahun loh sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan apa-apa, tahu-tahu Gibran masuk ke situ, kan kualitasnya udah jelas. Terus bahasa pengantar di situ, Mas. Inggris. Dengan segala hormat saya. Mandarin. Oh, Mandarin. Purely Mandarin. Tidak ada Inggris, tidak ada Melayu. Mandarin. Saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Oke. Ceritain dah. Dan jawabannya adalah Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Tidak akan saya buka sekarang. Karena itu nanti akan menjadi fakta di persidangan. Mas, jangan kebalik. Ijazah luar negeri jauh lebih mudah bikinnya daripada ijazah dalam negeri. Mengapa? Loh iya, kalau ijazah luar negeri kan mana ngeceknya? Kan kita susah mau ngecek ke Bradford sana. Ya kan? Tapi kalau dalam negeri kan dengan mudah kita cek. Kecuali kalau kampusnya kemudian dalam tekanan. Mas Roy mencium sesuatu yang bau kan? Sangat bau. Munculnya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang ini sebenarnya, Mas, itu sudah disahkan atau sudah ditandatangani semenjak tanggal 21 Agustus 2025. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 20 hari. Hampir sebulan. Tapi memang belum banyak orang yang tahu. Karena dia diam-diam aja. Apakah sebetulnya kita mesti mengusut lebih jauh lagi? Setuju. Makanya saya kemarin juga tegas mengatakan, keras ya. Bahkan sini sebenarnya tidak hanya Pak Afifuddin itu kemudian hanya membatalkan, mundur dia. Harus ya. Iya, pertanggungjawaban publik. Bahkan bukan hanya dia. Karena kenapa? Karena keputusan KPU itu pasti tidak diambil secara individu, Mas. KPU itu pasti mengambil keputusan secara kolektif kolegial. KPU ini, Komisi Pupu Fafa ini, itu tadinya mau mengamankan ini gitu loh. Soal ada fotokopi ijazah atau STTB. Saya harus mengatakan saya suudzon begitu. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin kok. Tiba-tiba tidak sedang masa pilpres, tidak sedang masa pemilihan yang itu masih lama, masih 4 tahun lagi. Kok tiba-tiba ketika banyak gugatan soal pertanyaan ijazah mantan presiden dan sekarang wakil presiden, tiba-tiba keluar keputusan ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, bayangkan sebuah negara yang tegak di atas konstitusi, tapi begitu ringkih, begitu rapuh di hadapan selebar kertas bernama ijazah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana kemudian menyeruak ke permukaan. Benarkah sekolahnya di sana? Bagaimana status ijazahnya? Kini bergema di ruang-ruang publik. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebuah tuntutan sudah berdiri menghadang dan meminta jawaban. Sementara di ruang publik bergema pertanyaan-pertanyaan, jika sekolahnya saja dipertanyakan, bagaimana pula dengan amanah-amanah, legitimasi yang lebih besar yang berada di pundaknya? Sobat Madilo, kita tidak sedang membicarakan pendidikan pribadi seseorang. Kita sedang membicarakan kejujuran di sebuah negara. Dan untuk itu, kami Madelo kembali menghadirkan Mas Roy Suryo dengan sederet keterangan yang tidak harus saya buka di sini. Anda bisa mencari di tempat lain karena beliau sudah sangat terkenal. Terima kasih, Mas Roy. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang lagi. Sama-sama. Ya. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum itu nyaris terpleset. Ya, saya tidak harus menjelaskan. Sudah kepleset. Sudah kepleset, tapi kemudian kan mungkin mencoba berdiri lagi dan mencoba untuk kembali pada track yang benar. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah mengapa sampai komisi yang terhormat ini sempat terpleset? Jadi gini, sebenarnya kenapa saya bilang sudah terpleset? Publik mungkin baru mengetahuinya ketika kemarin hari Senin tepatnya, minggu ini itu heboh ketika KPU ada rapat dengar pendapat RDP di Komisi 2.
di DPR RI ya. Dan ketika waktu itu dipertanyakan soal munculnya keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 yang ini sebenarnya Mas ya, itu sudah disahkan atau sudah ditandatangani semenjak tanggal 21 Agustus 2025. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 20 hari ya, hampir sebulan. Ya, hampir sebulan. Ya. Tapi memang belum banyak orang yang tahu. Karena dia diam-diam aja. Dan ini sebenarnya kesalahan besar juga. Kenapa baru terbuka setelah pada saat DPR, RDP ya? Karena maksudnya itu mungkin KPU mau berkonsultasi. Harusnya dia konsultasi dulu ke DPR sebagai komisi yang melakukan pengawasan terhadap KPU. Karena DPR Komisi 2 itu mitranya adalah KPU. Ini persis seperti ketika KPU tiba-tiba mengesahkan putusan MK yang waktu itu mengesahkan capres. Waktu itu masih cawapres ya, capres dan cawapres. Cawapres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka. Waktu itu disahkan masuk gara-gara umur. Gara-gara putusan MK 90 waktu itu. Itu tiba-tiba kan langsung diberlakukan begitu saja. Harusnya dia ubah PKPU dulu. Ubah peraturan KPU dulu tentang syarat-syarat usia. Tapi gimana mau mengubah KPU? Karena waktu itu DPR masih dalam kondisi reses. Sampai akhir bulan. Sehingga waktu itu ditabrak. Ya, tabrak tanpa persetujuan DPR, tiba-tiba di jalan. Nah, ini sebenarnya nabrak persetujuan dari DPR. Untungnya menurut saya saya terima kasih ya teman-teman di Komisi 2 masih agak waras. Ya, masih timbul akal warasnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Komisi Pupu Fafa ini ya. Komisi Pupu. Iyalah, karena ini mau melindungi dia. Jadi bukan KFU ya. Kalau KFU kan komisi kalau begitu pemilihan umum. Bukan Komisi Pupu Fafa. Komisi Pupu Fafa. Komisi Pupu Cocok buat Fafa saya orang Sunda. Betul. Ini komisi dari orang Sunda ini ya. Komisi Pupu Fafa ini yang kemudian tiba-tiba membuat satu putusan tadi, keputusan nomor 731. Yang intinya keputusan itu judulnya adalah keputusan yang tentang syarat-syarat untuk syarat capres dan cawapres yang tadinya itu terbuka untuk kepentingan publik, cuman tiba-tiba dikecualikan. Artinya orang bisa lihat tadinya ada 16 syarat dari capres dan cawapres itu yang bisa dibuka, ya. Tapi kemudian dengan adanya keputusan nomor 731 itu kemudian menjadi ditutup dan tidak bisa dibuka oleh masyarakat. Ini fatal kalau menurut saya. Kenapa fatal? Karena syarat-syarat itu antara lain misalnya adalah adanya fotokopi KTP. Oke lah, kalau itu sih mungkin ada data pribadi di situ, ya. Tapi kemudian ada SKCK, gitu, surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian ada surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang disahkan. Kemudian ada juga surat tanda terima LHKPN. Nah, jadi itu pun mau ditutup juga supaya orang nggak tahu. Padahal kan ini penting nih, transparansi ini. Kemudian ada surat keterangan tidak pilot dan kemudian tidak berhutang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Kemudian ada syarat juga surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD, DPD dan lain sebagainya. Kemudian ada surat daftar riwayat hidup yang penting. Kemudian ada daftar SPT, dia surat pajaknya juga harus dilaporkan. Kemudian ada surat pernyataan belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama 2 kali periode sebelumnya. Nomor 10 itu juga masih ada syarat setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu kemudian juga masuk sebagai syarat dikecualikan, kan orang bisa saja nanti dia pindah ke aliran lain, mengatakan saya nggak pernah menandatangani setia kepada Pancasila kok. 11 itu kemudian dia surat keterangan pengadilan negeri menyatakan tidak pernah dipidana lebih dari 5 tahun tuntutannya. Kemudian 12, nah ini yang paling ramai. Sebenarnya ini yang maunya dilindungi, yaitu soal ada fotokopi ijazah atau STTB. Nah, jadi KPU ini, Komisi Pupu Fafa ini, itu tadinya mau mengamankan ini gitu loh. Ya kan, saya harus mengatakan saya suudzon begitu. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin kok. Tiba-tiba tidak sedang masa pilpres, tidak sedang masa pemilihan yang itu masih lama, masih 4 tahun lagi. Kok tiba-tiba ketika banyak gugatan soal pertanyaan ijazah mantan presiden dan sekarang wakil presiden, tiba-tiba keluar keputusan ini kan. Terus nomor 13 juga ada tuh syarat. Kalau tadi syarat 12 adalah soal ijazah, 13 soal bebas G30 SPKI misalnya. Kemudian 14 surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan diusulkan sebagai bakal calon itu. Kemudian 15 misalnya surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon kalau nanti ternyata pengunduran diri dari TNI Polri. Jadi dia boleh mantan TNI boleh mantan Polri tapi dia tidak boleh aktif. Ya. Kemudian 16
surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan BUMN gitu, Mas, atau PNS. Mengapa Mas Roy seyakin itu, sesujon itu tadi? Ya, saya memakai betul, Mas Yassin boleh. tadi, Saya bahwa bertanggung ini jawab. berhubungan, motivasi Ya. KPU ini berhubungan dengan Gibran. Karena sebenarnya, ini saya buka aja, Ya. ada beberapa permintaan dari kami, ya gitu, termasuk dari, misalnya ada dari Pak Dr. Bonatua, Ya. Yang itu meminta ijazah kepada KPU. Itu pada awal Agustus. Tahun ini juga? Tahun ini, Okay. iya Ya, gitu ya. loh. Jadi kan kami kan ada tim. Ya. Kemudian salah satu tim kami, Dr. Bonatua itu mengirimkan surat ke semua KPU. KPU Solo menanggapinya dengan rapat, tapi kemudian memutuskan dengan datanya tidak dalam kuasa kami. Dijawab lagi, kalau Anda tidak menguasai data itu berarti Anda melakukan pelanggaran Yang terhadap dimaksud arsip. dengan kuasa itu apa? Gini. Datanya ada tapi tidak kuasa untuk membukanya. Dia bilang datanya dia ada di situ. Oke. Nah, itu pelanggaran terhadap undang-undang kearsipan. Ya, Kalau dia melanggar undang-undang kearsipan, dia bisa dipidana 6 tahun. Dia takut, akhirnya dia bilang, dia konsultasi ke KPU pusat, akhirnya KPU malah mengeluarkan keputusan ini. Berlaku untuk semua jajarannya. Jadi kan aneh gitu. Tapi ini sebenarnya tidak yang pertama, Mas. Dulu saya juga pernah ngobrol di sini, tapi di PSD, ketika kasus Sirekap, Sistem Informasi dan Rekapitulasi Pemilu. Waktu itu kami pernah, saya bersama tim yang lain waktu itu, belum bersama RRT belum sama Respon, belum sama Tifa. Waktu itu saya masih bersama teman-teman dari ITB, masih bersama teman-teman dari UI. Waktu itu kita bedah soal Sirekap. Ketika program Sirekap itu ternyata memang sudah didesain untuk kemudian menetapkan angka-angka untuk paslon-paslon tertentu. Akhirnya kami curiga karena ada program yang diinjekkan ke dalam program Sirekap itu, dan itu dikontrol dari Singapura kepada Allium Computing yang ada di sana atau Alibaba. Dan kami menemukan itu sebenarnya. Jadi ada program kecil yang diinjekkan, dan kemudian ketika kami membongkar itu, kita minta ke KPU data-data hasil. Waktu itu KPU menolak dan bahkan mengeluarkan keputusan bahwa data-data itu sifatnya tertutup, tidak boleh dibuka oleh publik. Kan aneh. Data pemilu kok nggak boleh dibuka. Boleh nggak saya menyela? Dengan kata lain, sampai hari ini Mas Roy sebetulnya tidak percaya dengan hasil-hasil pemilu itu? Tidak. Karena saya tahu pasti itu sebenarnya hasilnya bukan seperti yang sekarang. Gitu. Dan itu ada faktanya. Hanya kemudian sampai dengan sekarang itu sebenarnya masih masalah. Kenapa masih masalah? Kami akhirnya lapor itu ke KIP, Komisi Informasi Publik, untuk mendapat data itu. KPU menolak. Akhirnya kita lakukan putus, dan KIP memenangkan kami. Mereka banding. Akhirnya sampai kasasi, sampai MA, dan kami menang. Jadi kami itu harus dapat data CSV dalam bentuk CSV itu dalam format file yang sangat detail untuk tiap TPS. Harusnya kami dapat. Itu sekitar sebulan yang lalu saya sendiri datang ke KPU. Dan kemudian KPU sudah harus menyerahkan itu, tapi KPU masih ngeyel. Waktu itu tidak menyerahkan, bahkan kami viralkan videonya. Jadi saya datang ke KPU, kemudian diterima oleh Pusdatin, Pusat Data Informasi, tapi mereka tidak memberikan itu. Nah, ini pun pasti akan sama lagi nanti. Gitu loh. Kalau kemarin tidak didesak oleh masyarakat. Alhamdulillahnya, Mas, dengan dukungan masyarakat juga yang kemudian kemarin DPR menjadi viral, jadi viral, komentar dimanapun. Bahkan ada satu kalimat yang mungkin membuat KPU takut. Mereka takut dinepalkan. Satu kalimat dari mana itu? Muncul di berbagai platform. Ini KPU mau dinepalkan atau gimana gitu. Ya saya nggak tahu. Kalau lihat Nepal kan siapapun ngeri ya. Ngeri lah. Sampai dikejar, dikejar-kejar kayak gitu, dibakar gitu. Ya, insya Allah itu nggak terjadi lah di Indonesia. Jangan. Tapi artinya KPU akhirnya dengan cepat merubah. Karena apa? Karena mereka juga tes ombak kan. Mereka kan testing the water. Ketika DPR ternyata cukup waras. DPR waktu hari Senin itu mereka semuanya menghujat KPU, mengatakan ini gimana nih kok kemunduran gitu, harusnya terbuka gitu kok nggak. Akhirnya dibuka saat itu, dan kemarin diumumkan oleh Muhammad Afifuddin, didampingi oleh Agus Melas, didampingi juga oleh beberapa komisioner yang lain, mereka akan bikin konpres untuk itu membatalkan. Apa keuntungan KPU dengan, katakan saja kalau apa yang dikatakan kalau saja suuzon, dan ini tadi setelah penjelasan saya mengatakannya legitimate suuzon dari Mas Roy itu benar. Apa sebetulnya keuntungan ini yang kita pertanyakan, hasrat KPU untuk menutup? Makanya ini yang kita pertanyakan, kenapa KPU masih mau main di tepi jurang? Menurut saya, pendapat masyarakat. Karena jelas-jelas itu tidak ada keuntungan bagi masyarakat, bahkan kemunduran bagi demokrasi kita.
sangat-sangat mundur. Tadi semua data itu terbuka dan itu jelas. Saya waktu itu sempat malam sebelumnya ya sebelum rapat dengar pendapat itu, saya tampil di salah sebuah TV swasta mainstream ya, bersama dengan mantan ketua KPU Pak Arief Budiman. Pak Arief pun bagus ya berpihak ke saya. Dia menceritakan Pak Arief kan ketua mungkin KPU. Mungkin kalau sudah tidak lagi jadi ketua KPU begitulah. 2017 sampai 2022 kan. Pak Arief mengatakan, "Iya loh, zaman saya itu terbuka." Gitu loh. Ini ngapain sih adik-adik saya ini kok malah bikin keputusan yang sangat tidak populer di mata masyarakat. Meskipun waktu itu ada juga lawyer dari Jokowi Pak siapa itu Perawinan Negara itu ya Pak Rifai waktu itu membela betul KPU ini, wah itu ijazah harus saya bilang Anda sebenarnya salah KPU gitu karena Anda tuh menabrak Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Meskipun dalam pasal 17 itu ada yang dikecualikan, tapi yang dikecualikan itu adalah hasil dari pendidikan, hasil dari kesehatan, bukan resultnya. Kalau resultnya atau keterangannya itu harus terbuka. Hasilnya boleh itu dikecualikan, angka-angkanya. Tapi kalau resultnya dan kalaupun itu dikecualikan di pasal 18-nya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu pun di ayat 2, 18 ayat 2, itu pun juga harus dibuka kalau itu digunakan untuk pejabat publik. Kalaupun misalnya dicari undang-undang lain, ada Mas, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 ya tentang perlindungan data pribadi. Ijazah itu tidak termasuk data pribadi. Karena data pribadi itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Umum itu misalnya tanggal lahir, nama kecil ibu kandung, kemudian juga beberapa alamat, agama dan sebagainya. Tapi yang bersifat khusus itu misalnya adalah riwayat kesehatan, kemudian juga catatan kejahatan. Itu data-data yang khusus. Itu pun tidak ada ijazah. Jadi ijazah harusnya dibuka kepada publik demi transparansi. Dan ini makanya pertanyaan tadi sangat relevan ya. Kenapa sih kok KPU malah bermain api di tepi jurang? Ini yang saya heran. Sebegitu beraninya KPU kemarin ya sebelum membatalkan, membuat keputusan itu yang sangat-sangat tidak populer, bahkan menabrak 16 syarat-syarat tadi. 15 syarat-syarat tadi itu menjadi 16 keseluruhannya. Hanya demi melindungi Mas nomor 12. Roy mencium sesuatu yang bau kan? Sangat bau. Kalau begitu saya bertanya, apakah sebetulnya kita mesti mengusut lebih jauh lagi? Setuju. Makanya saya kemarin juga tegas mengatakan keras ya. Bahkan sini sebenarnya tidak hanya Pak Afifuddin itu kemudian hanya membatalkan, mundur dia. Harus ya. Iya, pertanggungjawaban publik bahkan bukan hanya dia. Karena karena apa? Karena keputusan KPU itu pasti tidak diambil secara individu, Mas. KPU itu pasti mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Pasti mereka pernah rapat. Tidak akan berani seorang sendirian gitu loh. Kecuali zaman Hasyim Asy'ari dulu. Dia memutuskan untuk sama cewek itu sendirian. Dan akhirnya dia dipecat ya gara-gara melakukan tindak yang sangat tidak sopan ya, memalukan lah, zina itu ya gitu. Nah, tapi kalau ini kan keputusan kolektif kolegial gitu. Jadi inilah pertanggungjawab harusnya dan nggak apa-apa sebenarnya mundur. Pemilu masih lama kok. Pemilu masih 4 tahun lagi. Belum ada urusan yang belum ada urusan pilih-pilihan. Nanti misalnya DPR membentuk KPU lagi di bawah Presiden Pak Prabowo yang tentu jauh pasti lebih reformis daripada presiden sebelumnya. Gitu. Mas Roy. Dalam kearifan lokal kita itu ada satu peribahasa. Sekali lanjut ujian, seumur hidup itu akan tidak dipercaya. Pasti. Artinya sebetulnya KPU yang sekarang ini sudah tidak legitimate, kan cacat. Oh iya, saya sudah benar-benar menitik itu semenjak apa? Semenjak ketika masih dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. Ya, ketika waktu itu saya pun menyoal ketika KPU menyelenggarakan debat presiden dan wakil presiden yang menurut saya unfair. Ya. Kenapa unfair? Karena saya sebenarnya secara teknologi bisa mendeteksi waktu itu. Ada salah satu cawapres yang menggunakan alat bantu waktu itu, untuk mereka debat, ya. Jadi pakai mic banyak, tapi salah satu dari mic itu sebenarnya adalah earphone, gitu loh. Dan itu saya sempat dilaporkan. Earphone untuk masukan, gitu ya? Iya, kayak kan jelas banget, gitu kan jelas banget itu. Bahkan ada jawaban dia yang sebenarnya itu meleset dari paragrafnya. Tapi dia kalau salah itu satu dua kata mungkin benar. Salah itu satu paragraf, dia membaca jawaban yang salah gitu. Jadi kan orang ini kan yang sekarang jadi itu sebenarnya kan dan kelihatan dalam video bukti dari beberapa yang sempat beredar, dia dibimbing atau dipandu orang yang ada di penonton gitu. Dan orang yang ada di penonton tuh
lip sync-nya itu sama dengan apa yang dia katakan. Jadi kan itu ada, tapi KPU waktu itu menuduh ketua yang sekarang udah dipecat itu, menuduh saya tukang bohong. Ya alhamdulillah karma dia, kena dia. Mas Roy begini, Mas Roy tadi setuju dan bahkan menganjurkan agar ada pengusutan. Betul. Nah gini, apakah yang mengusutkan polisi ya? Iya. Apakah polisi harus proaktif atau ada mekanisme tertentu? Gini, kalau polisi proaktif, katakan saja. Kalau polisi proaktif, saya kira kita harus nunggu ganti Kapolri dulu. Karena kalau yang sekarang saya nggak yakin lah. Apalagi kalau ini ditanyakan ke sahabat saya Resmond Sianipar, pasti dia langsung ganti Kapolri gitu. Tapi gini artinya, gugatan masyarakat juga mungkin bisa ya terhadap KPU, atau mungkin dari teman-teman Komisi 2. Ya, jangan hanya terima kalau itu dibatalkan begitu saja. Karena jelas-jelas itu merugikan seluruh rakyat. Dan kalau masyarakat biasa membuat kegaduhan, itu jelas sudah masuk, ada pasalnya kan. Membuat kegaduhan di masa ini sudah gaduh di masyarakat. Ini semacam apa namanya? Semacam class action atau gimana? Bisa dilakukan class action, bisa juga dilaporkan dengan perdata dulu ya. Jadi perbuatan yang melanggar hukum. Jelas sudah, karena itu sudah ada kegaduhan dan sudah ada korbannya. Ya, korbannya begini. Sempat ada kelompok-kelompok masyarakat yang meminta data dari keabsahan presiden, mantan presiden kita, bekas presiden kita Joko Widodo, atau sekarang wakil presiden kita sekarang Gibran Rakabuming Raka, yang dipertanyakan pendidikannya. Kalimat pembuka acara kita tadi. Jadi artinya gini, ini sudah jelas-jelas merintangi. Karena syarat nomor 12 yang sempat kemudian dikecualikan, itu artinya apa? Artinya masyarakat tidak bisa tahu latar belakang pendidikan dari pemimpin kita. Padahal itu konyol banget gitu loh. Harus tahu, kita kan nggak beli kucing dalam karung. Kucing saja ketika tragedi kemarin milik Uya Kuya jadi dikembalikan ya kan. Masa ini kucing dalam karung gitu loh. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini sebenarnya masih ada. Saya juga menulis nih, sedang menulis dan sekarang lagi beredar di mana-mana. Artinya apa? Masyarakat itu jangan langsung percaya dengan ini sudah dibatalkan. Karena masih ada komanya juga. Katanya mereka kalau harus dengan seizin dari orang yang bersangkutan. Nggak bisa. Kalau sudah namanya pejabat publik, Mas, data-data itu sudah diserahkan kepada KPU dan itu amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik, dan tidak kemudian masuk dalam Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2020. Dan dia harus dibuka kepada publik. Dengan kata lain, sebetulnya meskipun mereka berusaha untuk keluar dari keterplesetan itu, mereka masih juga bermanuver dengan koma itu. Masih dengan koma, masih mereka bilang ya ini sudah kami buka, tapi sepanjang dengan izin yang bersangkutan. Saya akan mengulangi lagi pertanyaan ini. Jelas ini untuk melindungi Gibran. Ya, karena siapa lagi yang diuntungkan? Ini kan sama dengan keputusan MK nomor 90 yang dikatakan ini kan untuk anak muda yang kemudian. Tapi kan orang tahu semua lah, orang waras, kita bukan orang bodoh, Mas. Masyarakat Indonesia cerdas ini kan sudah bisa berpikir itu semua dibuat untuk melenggengkan si anak haram konstitusi itu gitu loh. Karena apa? Karena memang dialah yang diuntungkan. Yang lain kan nggak mungkin ada anak muda yang dicalonkan pada saat itu. Gitu loh. Pertanyaan saya, apakah itu kan kita mengenal gini lah, ada stick, ada carrot. Ya. Kalau stick, apa yang membuat mereka mau begitu? Nah. Kalau carrot, seberapa besar, seberapa menggiurkan sehingga kemudian seolah-olah KPU ini sempat kehilangan akal sehat. Ya itulah makanya saya kalau sudah ada, menurut saya sudah ada kepentingan, ya itu bisa saja itu menghilangkan akal sehat. Kalau saya menjawabnya gitu aja. Jadi apa itu stick atau carrot ya? Karena kalau sudah ada, ya mungkin ada orang. Saya tidak mengatakan orang besar di balik mereka. Kalau ada kepentingan orang kurus di balik mereka, gitu. Nah itu bisa saja. Dan orang kurus ini bermain di mana-mana gitu loh. Masih memegang kendali atas semua kontrol. Bahkan sampai ke kita ngobrol ini baru beberapa menit atau jam yang lalu terjadi reshuffle yang kedua kan, itu Pak Prabowo. Itu pun masih ada orang-orang, masih ada yang dipertahankan, masih ada anak buah dari orang-orang kurus yang dipertahankan. Dan kalau kita lihat dari pembicaraan sebelumnya tadi ya di forum ini, kan juga sahabat saya ya Pak Slamet Ginting kan juga mengatakan kan itu kan meskipun orang-orang itu sudah ditaruh pada posisi yang lebih rendah gitu termarginalkan lah. Ya, tapi masih ada. Jadi mungkin cara Pak Prabowo itu tidak ingin frontal,
ingin makan bubur dari samping. Tapi kembali ke kenapa mereka mau bertaruh itu, ya menurut saya karena keterpilihan mereka dulu itu masih di rezim yang sebelumnya. Jadi makanya saya menyarankan mundur, gitu loh, mundur atau rakyat mendesak mundur. KPU ini, KPU semuanya, gitu loh, karena sudah jelas-jelas gagal. Mulai gagalnya tuh bukan hanya ini loh, Mas. Ketika gagal satu, ketika kemudian menggunakan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, yang terbukti di dalamnya ada program dan diinjekkan ke dalamnya, yang kemudian itu mengatur angka-angka. Ya, saya ini tujuan saya ini memang serius, tetapi itu memang ada ada telaahnya. Artinya ketika ini terbuka, Mas Roy pun siap mempertanggungjawabkan. Oh kan? Iya jelas. Dan kedua, ya kesalahan ketika KPU waktu itu ketuanya sih waktu itu, betul. Ketua yang lama si Mas Hari waktu itu menuduh saya tukang bohong. Sempat saya somasi waktu itu, ya gitu. Kemudian ya dia berkelit lah macam-macam lah gitu. Tapi sekarang kan sudah jelas ini kesalahan sangat besar, ya, tes ombak yang menurut saya sangat-sangat fatal. Dan kalau ini tidak kemudian diketahui, ya, kalau kemarin terus terang saya juga yang meng-feeding teman-teman anggota DPR Komisi 2 ya. Kalau kemarin teman-teman Komisi 2 itu tidak mempertanyakan ini, lolos dan akibatnya nanti tidak hanya di Jakarta, Mas, tidak hanya capres dan cawapres. Lolos dan kemudian itu biayanya harus ditanggung oleh 200 sekian 80 juta rakyat Indonesia dan pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, Mas Roy dengan tegas bisa mengatakan anggota KPU ini lancung. Iya, betul. Dan itu kalau sekali lancung jangan dipercaya. Apakah Mas Roy akan langsung melakukan katakan saja gugatan, class action atau apa? Atau misalnya ada mungkin akan ada benih-benih yang sudah mulai. Gini. Mungkin akan ada, insya Allah akan ada kelompok masyarakat yang lain. Ya. Saya mungkin akan digunakan sebagai ahli aja, bukan aku yang karena secara kompetensi saya bukan orang yang bergerak di bidang itu. Dulu saya di DPR juga bukan di Komisi 2. Kecuali saya dulu di Komisi 2, saya langsung sama seperti ketika misalnya ada tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu ditangani di Komisi 1. Ada tentang PDP. Nah, nanti saya bisa menjadi ahli yang memberikan soal itu karena kebetulan saya juga dulu yang ikut menyusun 2 undang-undang itu juga gitu. Tapi kalau soal status KPU, kemudian soal nasib komisioner KPU, menurut saya biar masyarakat yang lain dan biar yang berkepentingan. Artinya stakeholder yang berkepentingan yaitu masyarakat dan calon-calon pemimpin di daerah, calon-calon pemimpin nasional. Karena saya sekali lagi, Mas, kalau kita sih pinginnya husnuzon, berpraduga baik. Iya, betul. Tetapi saya harus suudzon kan apa? Kita kan juga dengar kan, ada seorang yang sebenarnya orang ini sudah terlalu tua lah untuk memberikan saran pendapat, tapi yang masih saja berkomentar, ya gitu. Yang dia mengatakan, bisa jadi nanti mantan presiden itu nanti masuk lagi, gitu loh, dipilih lagi di 2029 karena akan mengubah syarat tadi. Lah kalau dari syarat 16 syarat itu salah satunya adalah ada syarat bahwa dia tidak boleh mencalonkan lagi untuk kedua kalinya. Tiba-tiba syarat itu diganti. Bisa jadi nanti mantan presiden atau bekas presiden yang sudah 2 kali nanti boleh nyalonan lagi. Nah ini kan bahaya gitu. Dan ide itu ada, Mas. Itu yang harus diwaspadai. Kita geser ke persoalan yang lain nih. Ya. Sebetulnya bukan persoalan yang lain. Ya sama sih, orangnya juga sama lagi. Orang yang bermasalahnya sama. Gitu. Mas Roy pernah mengatakan beberapa kali bahwa ada hal-hal yang fatal, ada kesalahan-kesalahan fatal dari pendidikan, dari informasi-informasi yang resmi dikeluarkan oleh tim Gibran tentang pendidikannya. Betul. Jadi begini, ini saya awali dulu dengan orang mengatakan belum selesai soal ijazahnya Jokowi. Kenapa sudah bergeser ke Gibran? Saya katakan, Mas, pendidikannya Jokowi sudah selesai, finish. Dengan terbitnya buku Jokowi's White Paper yang 700 halaman yang kami susun. Saya, Dr. Rismond. Oh, yang saya belum dapat itu. Iya, sama. Saya pun juga nggak kebagian demi masyarakat dulu. Karena ini membuktikan Mas, tidak ada bohir di kami. Kalau ada bohir, kami akan cetak buku itu 10.000 eksemplar dan itu pasti habis. Sekarang kami baru mencetak 3.000 saja, itu pun sudah habis dan kemudian yang PO pun masih banyak banget. Tapi ini jangan dianggap ini kayak dulu yang pernah janji ada pesanan 6.000 SMK ya, gitu. Jadi kalau antri 2-3 tahun lagi. Enggak, kalau ini beneran. Ya kalau Anda PO Anda dapat. Nah, jadi kalau ada bohir pasti udah ada. Dan kami pun mencetak buku itu dengan urunan, dengan berapa yang sudah pesan kita cetak. Nah, artinya gini. Ketika buku itu keluar, ya sudah selesai. Dan
bukan hipotesis lagi, simpulan kami jelas. Ijazah yang kemudian diwujudkan dengan tidak adanya skripsi yang skripsi yang kemudian diuji dan disahkan. Skripsinya 99,9% palsu. Berarti ijazahnya pun palsu. Udah, jadi itu selesai, udah. Nah, perkara masih ada gugatan di Polda aja ya kita tungguin aja, senyum aja kita. Nah, sekarang masalahnya adalah dulu ketika pencawapres dan capres ketika tahun 2023 itu Oktober 2023 itu waktu itu beredar gambar seperti ini. Ini banyak banget ini. Ini resmi kita ambil dari website Antara. Ya, dan kemudian ini digunakan sebagai publikasi di pemilu 2024 lalu. Di sini kita lihat, kita nggak usah mempertanyakan pendidikannya Pak Prabowo ya, itu jelas dari luar negeri, dari mana. Nah, sekarang pendidikan Gibran yang menarik. Ya, dia dari wali kota, kemudian dia katanya sempat menempuh pendidikan S1 ya, yang ada di University of MDIS ya gitu. Jadi di sini tertulis Management Development Institute of Singapore. Ya. Kemudian S2-nya adalah dari University Technology of Sydney. Ya. Nah, ini lucu. Karena berarti dia kan seolah-olah S2. Dan sempat di Wikipedia dan sempat di beberapa publikasi disebutkan dia S2 gitu. Meskipun memang betul belum pernah saya melihat dia menggunakan gelar master apa, belum pernah ya. Jadi mungkin ya ini ulah tim kampanyenya juga bisa. Tapi dia kalau memang enggak ini harusnya dia nolak dong. Nah, menariknya Mas, kemudian dalam dalam lampiran KPU resmi yang kemudian digunakan oleh tadi Mas sudah sebut ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata yang dilakukan oleh Pak Subhan, sarjana hukum, magister hukum. Dia sudah mendownload keterangan dari KPU dan mendapatkan riwayat pendidikannya 2002 sampai 2004 dia sekolah katanya di SMA di Singapura. Namanya Orchard Park Secondary School, OPSS ya. Dan itu membantah sekaligus pemberitaan sebelumnya yang mengatakan dia pernah sekolah di Solo. Karena kan dia kan pernah waktu disebutkan. Saya pun pernah meng-quote itu karena ada di pemberitaan. Dan itu dibantah oleh kepala sekolah, Pak Bruder siapa dari SMA Santo Yosef sudah mengatakan, Pak Bruder Santo Yosef mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di Solo, ya jelas banget dan itu bagus itu statement itu, ya gitu sekaligus mengkoreksi. Nah sekarang yang di OPSS, 2002 sampai 2004, kemudian setelah itu dalam daftar riwayat hidup yang ada di KPU dia 2004 sampai 2007 itu katanya, ini saya bilang katanya, dia baru ke UTS ini, University Technology of Sydney. Ya, padahal yang ada di sini pun tahunnya beda. Yang ada di sini katanya tahun 2007 sampai 2010. Nah, berarti ini sudah ada kesalahan. Sudah ada acak-adut. Sudah ada kesalahan. Dan menariknya lagi, kita cek kebetulan kan UTS itu cukup banyak lah orang Indonesia. Kita cek di sana, ternyata Gibran itu hanya 6 bulan di sana. Dan dia 6 bulan itu, Mas, itu hanya menempuh sebenarnya yang namanya program matrikulasi. 6 bulan untuk masuk ke UTS. Dan kabarnya dia 6 bulan dan tidak lolos. Tapi inilah lucunya. Sebuah surat keterangan dari Dirjen Dikdasmen Pendidikan Dasar Menengah yang ditandatangani oleh Dr. Sutanto ini ya, menyatakan yang di UTS ini adalah kelas 12. Ya, artinya kelas 12 itu SMA ya. Dan dinyatakan dari UTS, padahal ini Universitas Technology of Sydney kan, setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Peminatan apa? Kan aneh, masa 6 bulan bisa setara dengan SMK? Gitu loh. Jadi artinya ini ada sesuatu yang salah di sini. Dan kemudian ini dibuat di 2019. Nah, ini lebih lucu lagi. Pada zaman Pak Jokowi ya. Betul, ini ada relasi kuasa. 2019 padahal katanya dia di UTS itu lolosnya tahun berapa ini? 2006. 13 tahun. Kemudian kemudian dibuat surat penyetaraan ini. Ini kan dagelan lagi nih. Gitu loh. Kalau ada yang mengatakan iya karena waktu itu nggak butuh surat. Nggak lazim. Orang di mana misalnya pendidikan di luar negeri, pulang ke Indonesia, dia langsung menyetarakan biasanya untuk digunakan sewaktu-waktu gitu loh. Nah kalau sudah lewat lebih dari 10 tahun begini, ya ini kan pasti kesulitan lah untuk kemudian mencari pendidikan apa. Kayak sekarang, ada surat penyetaraan juga yang bentuknya mirip seperti ini, mirip ya, tapi bukan ini. Mirip ya, saya tutup aja ini. Mirip seperti ini, yang digunakan juga oleh Gibran. Yang itu mensahkan
ijazah dia yang katanya dia dari MDIS, tapi ijazahnya berbunyi University of Bradford. Padahal University of Bradford itu Inggris ya? Inggris. Iya. Ya, tapi yang ada di surat dia, kalau ini namanya Gibran, tapi ini bukan Gibran ya. Sejenis ini, lain waktu akan saya tunjukkan. Itu dia tulis di sini University of Bradford, tapi negaranya Singapura. Padahal University of Bradford itu adanya di Inggris. Dan kalau ijazah dari Inggris asli, ya memang seperti itu yang ditunjukkan. Tapi kalau ijazah dari Singapura, itu logonya dua harusnya. Ada MDIS, ada Bradford. Dan kalau mau bikin ijazah kayak punya Gibran itu gampang, Mas. Nih, ini namanya fakediploma.com. Mirip. Dah, sama. Bukan dia mirip lagi nih. Sorry. Ini orang lain. Iya, cara bikinnya masuk ke websitenya. Jadi nggak usah ke pasar pramuka lah. Kalau mau bikin kayak gini, bikin sendiri aja tak bisa ini. Mas, ada satu artinya gampang bikin ijazah kayak gitu. Makanya ketika terbit surat penyetaraan itu, tanpa saya menuduh Gibran bikin pakai fake diploma, urutan pendidikannya aja udah kebalik-balik. Kemudian surat ini harusnya, Mas, kalau benar penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen ini harusnya yang disetarakan tuh yang OPSS. Yang di Singapura. Orchard Park Secondary School. Bukan yang UTS. Kenapa yang UTS malah disetarakan? Yang cuma 6 bulan. Ini kan kacau ini. Dengan kata lain, memang yang diperlukan adalah minimal SMA. Ya. Oke. Dan meskipun ada juga yang mengatakan, sorry Mas Roy, itu dibuat 2019. Ya. Sementara kita tahu pencalonan 2023. Betul. Apakah saya ingin bertanya nih, mungkin juga Mas Roy menemukan sehingga kemudian bisa menjawab dengan data. Apakah memang ada tendensi ini dibuat di 2019 dan sudah ada entah niat, entah skenario, entah apa karena namanya. 2020 dia kan calonkan wali kota Solo dulu. Ya, jadi dia mau jadi pejabat publik. Bukan belum Wapres ya, belum ya. Tapi Solo, itu pasti sudah ada. Sudahlah, dia naik ke wali kota Solo itu pun kan didukung. Kalau dulu saya pernah cerita soal ada sponsor dia yang kemudian dia mengadakan festival atau kompetisi game di Solo, ada hadiahnya mobil. Itu kan ada sponsor dia yang punya pesawat yang akhirnya dipakai adiknya nebeng ke Amerika itu. Ya, itu. Jadi sebenarnya semua ada hubungannya. Dan itu sebenarnya harus diusut. Karena berarti kan ada keterlibatan orang lain atau dia terima gratifikasi untuk membuat kompetisi game waktu itu. Solo loh, kota sekecil Solo, tiba-tiba ada hadiah game mobil. Itu kan waduh. Mas, kalau saya kan bagaimanapun kita punya ini ya, punya cerita yang kita nikmati bersama soal pasar pramuka. Betul. Apakah ini duplikasi dari pasar pramuka atau duplikasi dengan sedikit teknologi canggih? Iya, kalau menurut saya gini, mungkin tim sesnya dia itu mungkin sedikit lebih berpikir daripada dicetak di pasar pramuka. Mungkin lebih baik agak canggih dikit lah pakai website ini gitu ya. Apalagi kan ini ijazah ini kan lebih gampang bikinnya. Mas, jangan kebalik. Ijazah luar negeri jauh lebih mudah bikinnya daripada ijazah dalam negeri. Mengapa? Loh iya, kalau ijazah luar negeri kan mana ngeceknya? Kan kita susah mau ngecek ke Bradford sana. Ya kan? Tapi kalau dalam negeri kan dengan mudah kita cek. Kecuali kalau kampusnya kemudian dalam tekanan, ya kan? Seperti kasus yang lain. Yang tidak bisa berkata-kata, kemudian tidak bisa menyajikan data, dan kemudian malah justru kesalah-salah, kepleset-pleset, itu ya. Mas Roy juga kan belum ke Bradford kalau gitu ya? Kenapa? Belum ke Bradford sana untuk mengecek. Sebenarnya kerajinan pisan gitu kan? Sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Bradford. Oke, ceritain dah. Dan jawabannya adalah Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Bradford sudah tidak ada kerjasama lagi. Tahun berapa? Ya, tahunnya dia nanti akan sampaikan detailnya. Tidak akan saya buka sekarang. Karena itu nanti akan menjadi fakta di persidangan. Ya, dan yang jelas gini. Sekarang kan banyak tuh termul-termulnya itu yang kemudian, gue pernah sekolah di MDIS. Mana? Dan ada yang kemudian membuktikan dengan video. Ya, ini dulu ada gambar di sini, dulu ada. Mana? Nggak ada lagi sudah gambar-gambar itu. Ya, jadi dia menceritakan bahwa masuk ke MDIS itu manajemen development itu dulu katanya ada gambar Gibran dulu di situ. Iya, sekarang dia tunjukkan video itu tapi nggak ada gambarnya sudah. Dia mengatakan dulu gitu. Artinya kan lucu aja gitu. Kalaupun ada dokumentasi dulu, ya udah sekarang buktikan. Sekarang ada nggak di MDIS? Tapi yang jelas gini lah. Bagaimanapun juga
ijazah sekolah kayak gitu kan sering ya. Misalnya ada beberapa kampus di Indonesia, kampus Ruko bahkan, itu yang kemudian ijazahnya bisa jual ijazah dari Harvard, River apa gitu ya. Padahal itu bukan Harvard, tapi seolah-olah ke Inggris-Inggrisan gitu. Banyak lah kayak gitu. Apa tadi Riverside gitu Riverside of Harvard gitu kan. Artinya padahal kan Harvard itu tidak di pinggir sungai. Tapi kan seolah-olah kan PK. Dan pinggir kali. Gini lagi, kalau kita jelas-jelas misalnya kita tahu pendidikan ini ya. Saya sudah ngecek kalau ini ke OPSS, ke Orchard Park Secondary School Singapura. Itu sekolah itu benar-benar sekolah khas dari Singapura. Didirikan rintisannya tahun 99, tapi baru kemudian memulai pendidikannya tahun 2001 dan Gibran itu masuk 2002. Artinya baru setahun loh sekolah itu. Sekolah yang belum meluluskan apa-apa, tahu-tahu Gibran masuk ke situ kan kualitasnya udah jelas. Terus bahasa pengantar di situ, Mas. Inggris. Dengan segala hormat saya. Mandarin. Oh, Mandarin. Violi Mandarin. Tidak ada Inggris, tidak ada Melayu, Mandarin. Maaf, Gibran pernah ini nggak? Pernah dia berbicara Mandarin? Nggak ada. Pernah ada yang tahu bahwa dia pernah ngobrol Mandarin? Itu terserah. Saya tidak akan mengecilkan kemampuan dia ya. Tapi kalau Mandarin saya belum pernah dengar. Tapi kalau Inggris, memang kita pernah dengar waktu dia membawa rombongan dari Solo ke Paris waktu itu. Wah, kayaknya dia fluent bahasa Inggris. Ternyata baca prompter yang ada di depannya. Ya, itulah akal-akalan itu adalah. Untung ada netizen waktu yang cerdas. Motret si pembawa teleprompter yang ada di. Jadi kita tahu, wah kayaknya waktu itu sempat diviralkan. Ternyata canggih ya wali kota Solo bisa berbahasa Inggris. Ada prompternya di depan. Artinya tanpa kita mengecilkan arti dia, nggak usah sok-sokan kayak gitulah gitu. Itu kan sok-sokan juga gitu loh. Kalau dia sok berbahasa Inggris gitu. Ini soal Mandarin ini fatal. Sudah banyak diketahui orang atau belum. Dan banyak lagi Mas, karena MDIS itu juga termasuk rankingnya di Singapura saja. Ranking ke-46 dari 55 universitas yang ada di sana. Jadi jangan dikira canggih. Universitas itu. Dan sekarang sudah nggak ada kerjasama lagi, sudah diputus oleh Bradford. Iya, saya tanya ke Bradford. Bradford mengatakan kami tidak bisa memberikan data karena kami sudah tidak ada kerjasama lagi dengan MDIS. Kalau dia baik hubungannya, dia baik-baik, dia pasti akan berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Nggak ada lagi. Dan ketika ada video yang beredar akhir-akhir ini yang katanya lulusan MDIS itu menunjukkan beberapa kerjasama universitas, itu kerjasama universitasnya dengan universitas yang tidak terlalu terkenal itu. Kalau itu misalnya Harvard, ada misalnya Cambridge, ada misalnya Oxford gitu, lah gitu. Enggak, universitas yang apalah gitu. Sekedar nama-nama Inggris saja gitu. Mas, ini kita ingin ngomong juga tentang sesuatu yang sedang bergulir, pengadilan. Yang gugatannya disampaikan oleh Pak Subhan. Betul. Ya. Saya ingin tahu lucu juga itu. Silakan. Ya, jadi minggu lalu sudah ada gugatan. Yang pertama, ya. Dan kemudian sidangnya terpaksa ditunda karena alasan yang sangat elementer. Jadi ternyata Gibran ini saya nggak tahu loh penasihatnya siapa. Malah pakai jaksa negara untuk menjadi pembelanya dia. Loh, dia itu digugat secara pribadi kok pakai fasilitas negara. Iyalah, ya ditolak lah. Gitu loh. Untung hakimnya juga cerdas. Jadi hakimnya juga hakimnya cermat lah. Cermat gitu. Ini Anda tuh digugat atas nama pribadi, kenapa ngajak-ngajak jasa negara? Satu. Kemudian barusan sidang 3 hari yang lalu. Ya, ini konyol lagi, Mas. Jadi penasihat hukumnya datang. Kok tanya surat kuasanya mana? Oh, di bawah surat kuasa. Terus identitas dari yang mengkuasakan mana? Nggak bawa. Fotokopi KTP-nya Gibran aja dia nggak bawa. Ini kan konyol banget gitu loh. Jadi artinya benar-benar abal-abal lah timnya Gibran ini. Padahal dia wapres loh gitu. Masa kayak gitu. Nah, tapi saya kira bagus lah. Itu blessing in disguise kalau menurut saya. Karena ini akan beri kesempatan untuk Pak Subhan akan mendapatkan lebih banyak data-data seperti ini lagi. Kan sekarang banyak ya. Termasuk misalnya ada surat penyetaraan ini. Termasuk juga surat penyetaraan yang S1-nya dia. Yang ternyata itu tertulis University of Bradford tapi Singapura. Ya, jadi kan aneh lagi gitu. Jadi artinya banyak banget lah kesalahan, carut-marutan dan keterbalikan urutan. Kronologisnya saya salah. Karena yang ada di KPU, dia SMA di OPSS itu 2002-2004. Bukan setelah itu dia 3 tahun ada di UTS. Kemudian baru setelah itu dia masuk ke Singapura ya MDIS. Tapi dalam kronologi yang ada yang pernah dipublikasikan waktu itu dia
UTS dulu, MDIS dulu baru UTS. Kan Terbalik. kebalik-balik. Iya. Orang kok pendidikannya bisa kebalik-balik. Dan yang di UTS itu hanya 6 bulan, di sini tuliskan 3 tahun. Kalau 3 tahun, meleset lagi. Karena surat penyetaraan ini pun keluar tahun 2006. Karena apakah itu disusun tidak cermat atau bagaimana bisa sampai begitu? Petunjuk Allah. Kalau saya boleh bilang. Lebih baik diserahkan ke sana aja. Iya, karena pasti adalah orang kalau mau berbuat kecurangan, orang kalau mau berbuat kejahatan, itu pasti ada yang meleset. Contohnya penyetaraan yang dimiliki untuk University of Bradford tadi. Jelas-jelas, kecuali di situ tertulis Management Development Institute of Singapore. Singapura. Tapi kalau di situ University of Bradford, ya harusnya UK, United Kingdom. Kayak salah satu surat ini. Ini sahabat yang lain ya. Ini dia jelas betul ini adalah Kingdom ya, United Kingdom, tapi dia alamatnya di UK. Benar kalau ini. Kalau ini benar. Ya. Ini orang lain. Masih muda itu, masih muda. Orang lain ini ya. Tapi punyanya Gibran ya, itu Bradford tapi Singapura. Jadi kan dari situ aja udah salah fatal. Gimana? Mas, begini. Mas sudah siap nggak dengan skenario terbaik hasilnya pengadilan ini dan skenario terburuk? Iya, saya terus terang ini objektif ya. Saya memang agak kaget dengan tuntutan 125 triliun. Betul, itu yang cukup tinggi yang dilakukan oleh Pak Subhan. Menurut saya sebenarnya nggak perlu setinggi itulah. Gitu. Meskipun itu niatnya baik ya, niatnya baik untuk kemudian kalau itu dapat duitnya. Kemudian akan dilakukan pembagian untuk 280 juta rakyat Indonesia. Menurut saya nggak usah. Cukup kita tuh 2 hal yang selalu saya sebut. Cukup kedepankan kejujuran dan kenegarawanan. Itu aja. Karena kalau itu hanya membuktikan kejujuran, cukup misalnya gugatannya Rp1 saja. Sempat ngobrol dengan Pak Subhan soal ini, soal belum soal itu belum. Karena itu saya kan juga masuknya belakang. Saya tidak kenal sebelumnya dengan Pak Subhan. Begitu ada Pak Subhan menuntut itu, baru saya statement. Baru kemudian beliau ngontak saya. Apakah faktor uang yang cukup tinggi? Bagi saya bukan cukup tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Itu bisa melemahkan. Bisa melemahkan gugatan ini. Gitu. Karena terus terang saja, ini saya objektif aja. Ya, bukan saya mengecilkan arti ya. Bukan saya melemahkan. Tapi itu akan bisa membuat pertimbangan hakim, wah ini kan agak muskil untuk dilakukan. Sebaiknya gugatannya nggak usah setinggi itu. Atau misalnya nanti dengan mudahnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kalau dia khawatir, dia akan meng-NO-kan, ya, gitu. NO itu artinya dia seolah-olah tidak berwenang. Ini onderwijs apa gitu lah, pokoknya bahasa Belandanya itulah gitu. Jadi artinya dia bisa melakukan itu sayang. Gitu. Tapi kalaupun itu tidak berhasil di perdatanya, akan ada tuntutan yang lain. Dan itu ada beberapa teman yang siap juga. Kalau tidak diperdata, tuntutan yang lain itu apa maksudnya? Pidana atau apa? Kalau pidana agak susah. Karena nanti harus dibuktikan dulu perdatanya. Dia misalnya perdatanya nggak bisa, PMH, nanti ada citizen lawsuit. Lain. Itu PMH beda, juga, tapi lain. Beda. Yang sekarang dilakukan juga oleh Pak Bangun Sutoto sebagai prinsipal dengan kuasa hukum Dr. Taufik yang ada di Solo untuk Jokowi. Ya, dan citizen lawsuit itu cocok. Karena citizen lawsuit itu biasanya untuk pejabat negara yang dia masih berkuasa. Dengan kata lain, mohon maaf ya, dibandingkan dengan mantan yang lain, Pak Jokowi ini setelah selesai dan keluarganya relatif justru sibuk. Oh iya, sibuk bermasalah. Sebenarnya ini kan hanya masalah keberanian aja dulu. Dulu mungkin kayak Bambang, ya kita lihat kan korbannya udah ada yang sempat juga ada di forum ya, Bambang Tri ya, yang dia kemudian baru dia menerbitkan buku saja, Jokowi Undercover, dia langsung cokok 2 kali loh Bambang Tri itu masuk penjara dengan total 5,5 tahun gara-gara tulisan dia buku, dan dia di penjara, dia dipidana hanya gara-gara fotokopi ijazah, bukan ijazah asli. Sampai dengan sidang dia 2 kali, ijazah asli Jokowi tidak pernah diperlihatkan, hanya fotokopi. Itu kan jahat banget itu. Artinya hanya berbekal fotokopi bisa memenjarakan orang. Dan artinya memang kalau yang dulu-dulu ya mungkin tidak terlalu banyak masalah. Ya, kita tahu lah Bung Karno meskipun mungkin dulu diturunkan juga ya karena pergantian orde baru menggantikan orde lama, tapi kan ya sudah ya selesai ya kan gitu. Kemudian Pak Harto, meskipun Pak Harto juga dalam kondisi masuk ke sidang ya waktu itu kan juga dia beliau itu
akhirnya tidak sempat juga. Tapi ya sempat Pak Habibie juga turun dengan manis ya. Kemudian Gus Dur memang sempat ada ada sedikit ya. Gitu. Kemudian Bu Mega juga masih manis ya. Pak SBY juga manis apalagi. Nah, tapi kalau yang ini kan memang banyak kasus gitu. Tapi menurut saya sah-sah saja orang mempertanyakan. Saya dulu juga pernah bilang kan Mas gitu. Kalau riwayat pendidikannya tuh fine-fine saja, nggak ada masalah. Bung Karno saya sering dikatakan lagi-lagi. Bung Karno tuh jelas. Dia Technische Hochschule Bandung, jadi artinya ITB. Bung Hatta, saya dulu juga bilang kan, Bung Hatta itu malah ijazahnya dipaparkan di Rotterdam di University of Rotterdam ya di sana. Kemudian sampai ke Pak SBY. Pak SBY di tengah-tengah kuliah, di tengah-tengah presiden saja masih kuliah kok, masih menempuh doktor kok ITB, IPB, Institut Pertanian Bogor, gitu. Dan yang lain, Bu Mega, jujur nggak lulus di Unpad, pakai aja ijazah SMA. Ini ya kan. Jadi ini kok malah mau yang ayahnya mau ngaku-ngaku UGM, yang ini malah kebalik-balikannya nih anaknya ini. Gitu. Pada surat ini, apakah orang-orang yang menandatangani surat ini bisa kemudian dipersoalkan? Harus, kalau menurut saya, bukan bisa, harus. Jadi artinya kalau ini gugatan ini berlangsung, berlanjut, Pak Subhan harus ajukan orang Dr. Sutanto ini selaku Sesdirjen waktu yang menandatangani untuk mempertanyakan kenapa dia berani menandatangani surat ini. Atau satu lagi yang penandatangan yang Belmawa itu, yang belajar mahasiswa itu yang untuk mensetarakan surat yang dari MDAS itu ada namanya itu ibu-ibu kalau nggak salah itu yang menandatangani. Itu pun juga harus pertanyakan. Kalau perlu menjadi tergugat kesekian. Karena dia menandatangani berarti harus bertanggung jawab terhadap surat ini. Itu hikmah atau apapun namanya, hikmahnya buat bernegara apa? Hikmahnya buat bernegara membawa-bawa Pak Sutanto ini kemudian si ibu. Hikmahnya orang-orang akan lebih cermat dalam mengeluarkan surat-surat kayak gini. Artinya negara atau pejabat negara itu akan menjadi lebih hati-hati kalau mereka mengeluarkan keputusan atau mengeluarkan surat atau surat keterangan atau whatever yang kemudian itu memberikan hak untuk misalnya seseorang dan dia menjadi pejabat publik untuk kemudian meneruskan dan karena pejabat publik itu akan menjadi orang yang kemudian bisa berpengaruh terhadap republik ini. Gitu. Itu. Mas, ini kan kita tahulah sampai pada apa tadi Mas katakan reshuffle yang terakhir pun mereka yang tercium masih ada bau-bau maaf Solo betul. Masih ada gitu ya. Masih ada. Apakah saat ini angin zaman Zeitgeist lah apapun namanya itu sudah memberikan harapan bahwa hukum akan bisa netral atau masih saja? Kalau menurut saya masih belum. Masih belum. Ini bukan saya meniru jawaban dari ayahnya ya. Ayahnya dulu kan ditanya, sudah belum Pak? Sudah, tapi belum. Kalau saya tegas, belum. Ya gitu, bukan sudah tapi belum. Sudah tapi belum itu kan ayahnya yang dulu sangat terkenal dengan jawaban, ya enggak tahu kok tanya saya. Karena apa? Karena masih ada orang yang penting yang sebenarnya harus di-reshuffle juga. Ya itu yang harusnya dimaksudkan. Ya ini. Karena dia itu, Mas, dengan ada keterbukaan ini, keterbukaan informasi yang menurut ini, itu sudah dianggap masyarakat sekarang sudah mengatakan dia tuh seperti ini loh, Mas. Nah, ini saya buka. Superman lagi. Ya. Jadi dia itu sudah dianggap sebagai seseorang yang kemudian memiliki, nah ini, kalau tadi KPU tuh judulnya Komisi Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafanya. Jadi Fufu Fafa itu sudah dianggap aib nasional, Mas. Loh iya kan, pendidikannya nggak jelas kok. Gitu loh. Jadi siapa yang menganggap dia sebagai aib nasional? Ini suara ini sudah banyak di netizen sudah mengatakan begitu. Apalagi dengan terbongkar ini. Dulu dianggap Fufu Fafa, ya. Fufu Fafa itu kan yang dengan celotehannya, dengan hujatan yang luar biasa kepada Prabowo. Iya, kepada Pak Prabowo, kepada Mbak Titi, kepada Mas Bob Bobi siapa? Ahaye. Bukan putranya Pak Prabowo itu. Oh, Mas Didit. Mas Didit. Nah, itu pun kan jahat banget dia. Ya, itu Ahaye tidak terlalu diserang waktu itu. Ya, tapi Pak SBY juga diserang. Partai-partai lain juga diserang. Itu kan jahat banget gitu loh si Fufu Fafa ini. Saya nggak tahu Fufu Fafa itu karena dia belum setuju, jadi saat putarnya Fufu Fafa ya. Tapi siluetnya kayak gini lah. Ya, itu. Tapi artinya apa? Ini adalah aib nasional.
Mas bikin silhouette. Sementara silhouette itu kan kejadiannya di Prancis untuk sesuatu yang buruk waktu itu. Loh memang. Menteri Ekonomi kalau nggak salah. Iya, betul loh. Siapa yang tidak mengatakan dia buruk? Jadi kalau ada tuduhan nanti, Roy Suryo mencemarkan nama baik, saya malah akan bertanya, memang namanya baik? Ya. Jadi tapi artinya gini, ini pun sebenarnya juga target yang kalau dikatakan target ya dari teman-teman yang sekarang bergerak sekber. Saudara bersama itu kan gabungan Mas antara para purnawirawan, TNI, kemudian civil society, kemudian juga kita tuh kan bergerak ke targetnya kan dua. Dalam kasus ijazah itu kita memang adili bekas presiden, ya, dan makzulkan Fufafa. Itu. Jadi reshuffle yang Mas tanyakan tadi, memang belum. Itu masih bubur kayak makan bubur dari masih ini ya, tapi memang sudah ada kemajuannya. Saya harus mengapresiasi Pak Prabowo. Karena misalnya kayak orang-orang yang dulu kita bahas ya, kayak misalnya si Judi Ari, ya. Oh, siap. Judi Ari yang dengan kasus judi online. Nah, itu kan sudah diturunkan, ya kan? Sekarang meskipun saya dengar dia akan dapat jabatan baru atau duta besar. Aduh, jangan deh, gitu. Lebih baik dia tuh selesaikan kasusnya, gitu. Oh, ya kan duta besar juga ada sekian ratus negara di dunia, mungkin ke Nauru atau kemana? Ya, tapi kan selamat nanti gitu. Dulu kan kalau zaman Pak Harto, masih ingat kan kita waktu zaman muda dulu, kalau ada orang didubeskan, itu kan berarti dibuang kan? Jangan itu, karena duta besar itu membawa marwah Indonesia ke luar negeri. Dia harus menghadapi kasusnya, banyak kasusnya dia. Selain kasus judi online tuh, kan ada juga kasus PDN, Pusat Data Nasional. Ya, yang bobol. Ada anggaran 2,3 triliun dari Prancis yang harusnya dibikin di Cikarang, tapi ternyata waktu itu dia malah tunjuk langsung ya yang ada di Jakarta, Telkom, Sigma, kemudian yang ada di Surabaya, dan akhirnya bobol. Sementara yang namanya penunjukan langsung kan 200 jutaan. Makanya itu kan sebenarnya itu kasusnya jalan di Kejaksaan Jakarta, tapi saya nggak tahu kenapa agak mandek ya gitu. Itu harusnya terbongkar. Nah, belum yang budi online ini. Waduh, kalau yang budi online itu udah jelas lah gitu. Semua orang udah bilang kok nyokoknya ke dia kok gitu loh. Bahkan Dirjen yang saya kenal dekat Mas Sami aja waktu itu udah bilang kesaksian-kesaksian di pengadilan juga begitu ya. Iya, kan sudah nunjuk dia gitu. Betul. Nah, memang sudah ada beberapa orang yang ganti yang di reshuffle ya. Tapi kan terakhir ini kan masih ada beberapa yang naik lagi gitu loh, atau malah menurut saya ya pergantiannya belum signifikan. Tapi nggak apa-apa lah. Saya atau kami percaya penuh Pak Prabowo akan bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dan kalau misalnya orang mengatakan, lu kenapa yang diserang kan bukan Pak Prabowo kan juga lulusan luar negeri. Jelas kalau Pak Prabowo itu jelas pendidikannya, dia ada akademi militer, ada American School London di Inggris, itu pun ada semua gitu loh. Dan terakhir kan dia militer. Yang diajukan ke KPU kan yang militer. Jadi ya clear kalau itu. Tidak perlu dibahas lagi gitu loh. Mas, tadi Mas menjawab bahwa orang-orang ini itu harus bertanggung jawab. Ya. Apakah KPU di masa-masa lalu orang-orang KPU yang kemudian memuluskan harus bertanggung jawab? Iya, harus bertanggung jawab. Iya juga. Karena itu pun saya dengar dari orang-orang KPU mantan KPU yang dulu yang kemudian sekarang bercerita. Ya kan banyak, misalnya Pak Eko Sulistyo. Ya, itu KPU Solo, KPUD Solo. Yang dia dulu pernah cerita, dulu si bekas presiden itu ketika daftar, itu ada gelar dokter andesnya juga. Nah, itu harus dikejar dong. Jangan diam saja gitu loh. Itu jelas betul dia mengatakan itu gitu, dia harus kejar. Kemudian KPU yang lama-lama yang kemarin juga sempat ngobrol dengan saya, Pak Arief, ya. Kemudian ada juga Pak Ilham ya, yang memberikan kesaksian kalau misalnya KPU sekarang ngaco itu ya. Dengan kemarin kalau tidak membatalkan. Mereka kan bisa dijadikan narsum juga untuk kemudian menguatkan desakan masyarakat agar mereka yang sekarang itu diadili. Mengapa ada kecenderungan urusan-urusan ini ya? KPU zaman lalu, kemudian tadi ada gelar dokter Andes yang kemudian tiba-tiba hilang dan berganti. Itu tidak ditelusuri, tidak kemudian diangkat kembali. Apakah itu menunjukkan bahwa warga kita tidak peduli dengan itu atau maaf? Enggak. Warga kita mungkin belum tahu. Atau belum tahu sedetail ini. Kalau mereka tahu sedetail ini, pasti mereka akan speak up. Ya, hanya kadang-kadang kan mungkin teman-teman tuh punya keterbatasan untuk bisa mengejar begini.
Oke. Ya kan gitu. Tapi ya saya berterima kasih. Termasuk keterbatasan waktu juga ya. Oh iya. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Betul. Tapi kan juga kita berterima kasih adanya teman-teman dari BIN kan gitu. Iya. Badan Intelijen Netizen. Yang kemudian membantu kita untuk menguak ini. Itu Mas. Jadi saya sekali lagi terima kasih. Ini juga bukan hasil kerja kami sendirian. Tapi juga kita semua. Teman-teman dari BIN juga, teman-teman dari semua Netizen Plus 62 itu kan luar biasa. Itu bagian dari altruisme untuk Indonesia yang lebih baik. Betul, itulah yang harus kita kejar. Oke, satu pertanyaan akhir nih, kembali ke pengadilan. Kalau misalnya pengadilan yang di Jakarta Pusat itu katakan saja mengabulkan sebagian, kira-kira apa? Kalau sebagian ya jelas dia maksul. Jelas dia harus dimakzulkan, karena kan berarti kan patah pendidikannya. Berbohong dia. Gitu. Apa itu otomatis atau harus ada katakan saja manuver politik sendiri? Otomatis. Kan kalau putusan pengadilan itu kan nanti berlaku inkrah. Kecuali dia banding, kecuali ya kan gitu. Tapi saya sih sebenarnya sudah bersiap untuk yang terburuk. Misalnya itu NO gitu, gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Tapi artinya kan sudah ada masyarakat kan paling nggak sudah terbuka. Gitu. Kalau misalnya NO, apa dalam tanda petik ya keuntungan dari hal yang buruk itu? Dari masyarakat tahu yang buruk itu. Masyarakat tahu pendidikan aslinya. Karena yang kita butuhkan kan kejujuran dan kenegarawanan. Kayak sekarang yang ayahnya yang dikejar. Ya. Kalaupun itu misalnya nanti masuk ke persidangan kita nggak peduli kok dengan hasil di persidangan itu. Karena sudah jelas dengan terbitnya buku Jokowi White Paper. Kita sudah memastikan kalau itu 99,99% palsu. Jadi sudah cukup bagi kami. Dan kami pun kan tidak berpretensi, Mas. Saya dulu juga katakan, kami juga tidak berpretensi mempidanakan dia. Enggak, itu biar urusan hukum tata negara, biar urusan hukum. Kami hanya butuh kejujuran saja, pengakuan saja. Udah, kalaupun pengakuan nggak diberikan, ya sudah. Yang penting masyarakat tahu. Itu aja. Itu. Dan menurut Mas Roy dan kawan-kawan, sebetulnya di sana sudah ada damage. Sudah banyak sekali damage yang terjadi pada pihak sana. Begitu? Sudah, kan kelihatan sebenarnya. Dari narasi-narasi radio rusak yang disampaikan. Kalau ketemu misalnya di media mainstream, ketemu juga di podcast, kan omongannya kan bisanya itu aja. Malam balik mengancam-ngancam. Pidana. Ilmiah, jawab dengan ilmiah. Surat keterangan ini kalau nggak benar, jawab dengan surat keterangan yang benar yang mana. Ya kan gitu. Kalau misalnya ada penjelasan, itu waktu itu, coba jelaskan. Mana bisa sebuah kursus yang hanya 6 bulan, itu keluar surat penyetaraan grade 12. Itu aja sudah nggak masuk akal. Mana bisa universitas yang ada di UK, di United Kingdom, itu ditulis dalam surat penyetaraan ada di Singapura. Kalau itu suratnya harusnya, itu harusnya MBIS Singapura. Ya tulis MBIS. Bukan kemudian Bradford, kan aneh. Terima kasih Mas Roy. Sama-sama, terima kasih. Sobat Mandilog, dari ijazah yang dipersoalkan hingga gugatan raksasa yang menguji hukum, jelas satu hal. Republik ini tengah dipaksa bercermin. Bila keaslian dokumen seorang pejabat tinggi saja sulit diverifikasi, bagaimana publik bisa percaya pada janji-janji besar tentang keadilan dan reformasi? Pertarungan ini bukan hanya soal seorang Gibran atau satu perkara di pengadilan, melainkan soal nasib demokrasi kita. Apakah ia kokoh ditopang oleh kejujuran atau runtuh di bawah beban kebohongan yang dipelihara? Kita tutup Mandilog dengan mengingat peringatan George Orwell. In the time of deceit, telling the truth is a revolutionary act. Di masa-masa penuh tipu daya, mengatakan kebenaran adalah sebuah tindakan revolusioner. Tugas kita hari ini sebagai rakyat adalah memastikan kebenaran tak lagi dipinggirkan, melainkan kembali duduk di singgasana Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.